Bi'ahum bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati sahibul bait, guru kita, guru Zulkarnain, yang alhamdulillah telah mengundang kita bersama-sama di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian khusus kepada guru kita yang namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Kita telah mendengarkan beberapa ilmu pengetahuan. Kalau bersama-sama seperti ini, kita punya kelompok, maka insya Allah akan lebih bermanfaat daripada dakwah kita. Saya ingin sampaikan sedikit, barangkali mengambil berkah daripada keilmuan. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu. Sekarang ini orang kalau belajar tauhid itu sudah jarang. Padahal tauhid itu sangat penting. Paling penting. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kadang-kadang ngaku NU, tapi Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia nggak kenal. Bohong itu. Kalau ngaku NU tapi nggak kenal sifat 20, bohong. Didirikan NU itu dulu untuk apa? Untuk melawan paham-paham Wahabi, mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid Asy'ariyah wal Maturidiyah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, alam, dan seterusnya. Anak-anak muda sekarang udah nggak lagi. Di sekolahan jangan harap lagi itu ada pelajaran. Zaman saya dulu masih ada wujud, qidam, baqa, sekarang sudah diganti. Saya guru, saya paham. Diganti dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Benar tidak itu? Itu Wahabi. Nanti dikatakan kalau Isra Mi'raj Allah berada di mana? Wahabi mengatakan Allah berada di langit. Kalau Allah berada di langit, berarti Allah bertempat. Berarti Allah membutuhkan, berhajat kepada tempat. Kalau Tuhan berhajat kepada tempat, bukan Tuhan. Karena lemah. Karena masih berhajat kepada makhluk. Langit itu kan makhluk. Kalau Allah bertempat di makhluk, berarti bukan lemah. Padahal Allah itu maha berkuasa, maha besar, ghani. Apa arti ghani? Ghani itu tidak berhajat kepada apapun. Jadi ketika Isra Mi'raj dikatakan buktinya Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ke langit. Berarti Allah berada di langit. Itu paham yang sangat menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hati anak-anak kita sekarang bukannya internet, gurunya internet. Yang dibukanya apa? Tauhid asma sifat. Itu tauhidnya Wahabi. Allah bertempat. Maka kita harus pertahankan kajian-kajian lama. Zaman dulu ada kitab tauhid daripada Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya atau Utsman Betawi. Sekarang barangkali orang tidak mau belajar itu jarang. Karena kalau orang nggak pernah belajar ilmu fikih, lalu dia sholat nggak diterima karena dia nggak paham. Bahaya. Dari cerita dikit terakhir. Ada orang namanya Paloy. Ma, pengen sholat. Kata maknya, ente sholat. Sholat itu kayak gimana, Mak? Aneh kan nggak pernah diajarin sholat. Bagaimana cara sholat? Kata emaknya gampang, ikutin kelakuan orang. Besok dia pergi ke masjid hari Jumat. Berangkat dia ke masjid. Begitu dia lihat di masjid, banyak orang sholat sunnah. Dia balik lagi pulang. Mak, yang diikutin yang mana? Masalahnya banyak yang sholat sunnah. Yang diikutin yang mana? Loy, lo bego amat ya. Yang diikutin tuh imam. Nah, imam tuh di mana, Mak? Tetangga kita sebelah. Yang diikutin imam itu di depan, lu di belakangnya. Nah ikutin imam, ya sudah di belakang. Hari Jumat, para tokoh masyarakat bingung, ini kiai baru dari mana? Persis di belakang imam, tapi nggak ada yang berani ngusir.
Allahu Akbar, kata imam. Ingat pesan mamanya. Kata mamanya kan ikutin kelakuan orang. Allahu Akbar, kata dia, kata si Paloy. Kata imam, kurang ajar. Kalau mau jadi imam dari tadi kayak ikutin aja ya enggak? Makanya mesti sabar. Sami Allahu liman hamidah. Ingat lagi pesan mamanya. Kan pesan mamanya apa? Ikutin kelakuan orang, kan gampang sholat. Dia bilang, wah gampang, gue ikutin lagi nih. Sami Allahu liman hamidah. Imam tambah emosi. Kata imam, ini cari penyakit sama gue. Cari penyakit bener nih orang nih. Gue takbir kenceng, dia kenceng. Sami Allah gue kenceng, dia kenceng. Cari perkara sama gue. Apa sih dia? Begitu sujud, ditendang sama imam kepalanya. Buah aja. Katanya, ya Allah, kagak nyangka gue. Ternyata sholat ditendang-tendangan. Ingat lagi pesan namanya. Apa pesan namanya? Ikutin kelakuan. Kalau kayak gitu, ikutin kelakuan, berarti gue nendang belakang dong. Nah, akhirnya ingat duit satu doang, ilmunya satu doang. Ikutin kelakuan, itu doang ilmunya satu. Dari mamanya tadi kan tadi pesannya gimana cara sholat mah gampang, ikutin kelakuan, ya itu doang pegangannya satu. Gitu, akhirnya dia tendang orang belakang. Rupanya bang di belakangnya Bang Japar. Abah emosi ya nggak? Ya, komhan lagi ya nggak? Awas lu pendekar lagi ya nggak? Songong bener, kagak tahu dia orang Bang Japar. Ya kan? Wah, begitu sujud kata Bang Japar di belakang, awas kalau sujud gue balas. Gue hajar buahnya ini. Begini sujud, hajar buahnya. Wah, nggak nyangka gue. Ternyata sholat ini abis tendang-tendangan, pukul-pukulan buah. Ingat lagi pesan mamanya, ilmunya cuma satu. Kelakuan orang ikutin, ingat lagi pesan mamanya ya kan? Berarti kalau gitu ikutin kelakuan orang, berarti gue ngajar imam dong. Nah, iya kan? Imamnya guru Zulkarnain lagi ya. Begitu sujud, imamnya dihajar sama dia. Baru sempat assalamualaikum, baru sekali assalamualaikum, udah itu berantem gitu. Ini cerita kagak ada, anak ngarang-ngarang doang. Cuman apa yang bisa diambil? Jangan menggampang-gampangan ilmu. Kadang-kadang apaan pelajari? Fikih doang. Dari zaman dulu gua juga belajar fikih. Dalam jalan dulu juga berwudu. Apaan sih? Lah, kagak tahu banyak ilmunya. Karena gampang-gampangan makanya ilmu yang wajib dipelajari tauhid, fikih, yang ketiga tasawuf, ilmu hati. Kenapa? Tauhidnya sudah bagus, fikihnya sudah bagus, hati rusak. Ada riya di sana, ada sum'ah di sana, ada ujub di sana, ada takabur di sana. Habis itu semua. Percuma kan? Tauhidnya bagus, fikihnya bagus, nggak ngerti masalah maka tiga serangkai ini tidak bisa dipisahkan. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhidnya bagus, fikihnya bagus, tasawuf harus bagus supaya kita diterima oleh Allah amalan kita. Keluar dari mulutnya seperti iblis. Iblis kan mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Maksudnya dia dari api, Nabi Adam dari tanah. Dia ngomong. Jadi kalau ujub nggak ngomong, hati yang ngomong, merasa kagum pada diri sendiri. Nah, kalau takabur ngomong. Jadi itu bedanya tuh. Ujub tidak ngomong, tapi hati merasa bangga, merasa hebat. Tapi kalau takabur, dia ngomong. Kelihatan ketahuan. Nah, ini 4 serangkai penyakit hati, ilmu tasawuf yang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi kesimpulannya saya simpulkan bahwasanya tauhid itu penting. Karena ibarat orang bekerja, tidak mungkin bekerja tidak mengenal siapa majikan kita. Tidak mungkin kita beribadah tidak mengenal siapa yang kita sembah. Berarti kita harus wajib mengenal Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua fikih, wajib mengenal apa pekerjaan yang ditugaskan oleh majikan. Benar, sunnahkah segala macam. Iya kan? Nah, apa pekerjaannya? Berarti fikih. Kemudian benar-benar dalam hati sungguh-sungguh dalam bekerja. Itulah yang dikatakan ilmu tasawuf. Jadi malam ini pegang 3 saja.
berdasarkan kitab Hidayatus Shalihin Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, 3 ilmu yang wajib dipelajari fardu ain. Ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah saya. Mudah-mudahan Bang Japar terus berkembang, dan mudah-mudahan nanti barangkali divisi agama Bang Japar Jakarta Barat bisa membentuk majelis taklim MTDS Darul Furqan tempat kita ini, tetapi tidak tidak meninggalkan majelis taklim yang sudah ada. Nah, mungkin saja malamnya yang berbeda tapi namanya malam ini Darul Furqan gitu, atau cari waktu yang lain supaya ada berkembang divisi agama ini majelis taklimnya Darul Furqan. Itu gagasan saya.